Selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Selamat malam semuanya. Pasti semua orang di sini bingung. Panelis juga pada bingung. Ini kenapa dihadirkan dua ondel-ondel? Padahal biasanya mereka tuh hadir kalau misalnya ada ulang tahun Jakarta baru mereka hadir. Tetapi yang jadi fenomena yang paling baru adalah mereka ini mulai turun ke jalan. Ya, kalau tidak salah. Untuk itu nanti kita ngobrol-ngobrol. Sebelumnya mungkin silakan duduk. Aduh, ini. Ya. Silakan duduk dulu. Oke, Mas. Sana. Ini ada fenomena baru sekarang itu, mereka itu sekarang turun ke jalan-jalan nih sekarang tuh. Apakah menurut Anda kira-kira apakah kesenian itu boleh nggak gitu seperti ini misalnya turun ke jalan. Kadang-kadang ada orang juga yang protes katanya, kok kesenian udah mulai turun ke jalan sepertinya tuh harkat derajatnya sepertinya berkurang gitu. Pak, yang itu habis minum mukanya merah. Itu ngeliatin laki-laki gitu. Itu ciri khasnya kalau misalnya wajahnya merah, berkumis. Kenapa mukanya? Itu saya lagi bicara, oi. Nah di atas itu kembang. Ngerti nih ya, kalau Bang Rijal pasti ngerti kenapa Pasti merah ngerti. putih. Saya juga ahli sejarah. Sejarah apa? Sejarah keluarga Bapak aja nggak jelas. Gimana mau menceritakan tentang budaya yang ada di Jakarta? Saya ini ketua Paski DKI, tahu nggak? Meng harus hormatin. belum Meng. diangkat. Pak Jarwo. Saya juga tahu. Pak Jarwo harus bisa membedakan mana ahli sejarah, mana situs sejarah. Enggak kalau dia situs. Saya apa? Ini Ya, nih yang betul lebih nggak, tahu. Pak JJ Coba ya? tanya dulu sama ini abangnya nih. Abang namanya siapa nih, Bang? Siapa, Bang? Andre. Bang Andre. Bang Andre, ini kenapa ada fenomena baru? Sekarang itu justru ondel-ondel turun ke jalan. Kenapa? Ada bentuk protes kah? Karena tidak dihargai sebagai kesenian daerah atau apa sebenarnya? Ya kurang tahu juga sih saya. Tiba-tiba ya maksudnya Tiba-tiba turun ke jalan tiba-tiba tanpa disengaja juga itu mah sebenarnya. oh jadi maksudnya masa nggak ada niatan Ya tiba-tiba niat sih untuk melestarikan saya. untuk niat melestarikan budaya. ya, tujuannya. Bukan sebagai bentuk, tetapi kan jadi seperti kesannya ngamen juga kan? Iya bisa dibilang. Biasanya berapa orang tuh yang turun ke jalan? Satu itu? orang Pak, kalau Hah? 2 orang nggak muat. Maksudnya rombongannya, Meng, rombongan ondel-ondel ini. Banyak 15 kadang. Bisa 15. Kadang 17. Sehari Gimana? itu bisa dapat berapa sih kalau misalnya jalan gitu? Tergantung. Jangan digantung dong. Tergantung daripada yang digantung. Iya makanya itu. Kadang sejuta bisa rame-rame. Bisa juga. sejuta untuk 15 untuk 15. Cuman satu hari itu. Ada potongan bakal mobil kan beda. Oh karena pakai mobil juga kendaraan, ya. iya. Oh. Jadi sempit dong mobilnya dipotong. Bukan Pak ya? Enggak dong. Bukan Meng, ini mobilnya yang dipotong. Itu tadi Bapak yang ngomong. Iya. Dipotong Yang uangnya. dipotong tuh pendapatannya dipotong kemudian dibayar ke sewa mobil. Iya Sewa saya mobil. ngerti kan 15 orang dapat 1 juta. Jadi Ya. masing-masing 15 juta. Potong Bukan satu orang 1 juta. Bukan. 15 Meng. orang itu dapatnya 1 juta rame-rame 15 orang itu ya. Kemudian 1 juta itu ini dia Pak yang bawa ondel-ondel. Makanya- bukan. Ini, Meng. Ini yang punya gerobaknya. Oh, Pak Jarwo, Nggak ada hubungan. baru mulai kok udah emosi. Iya tenang, sabar, Bukan sabar. masalah emosi. Mulai. Saya ini mempertegas, memperjelas sesuatu yang tidak jelas. Nah makhluk satu ini tidak jelas. Sabar. Lagi saya Apa tanya yang dulu nggak sama jelas? nih Bang Andre nih. Bang Andre, Iya. selama ini ada protes nggak dari beberapa masyarakat misalnya mengganggu jalannya lalu lintas atau bagaimana? Ya paling mengganggu jalan doang sih palingan. Mengganggu jalan aja ya. ya lari aja kalau begitu. Ya nggak bisa, Meng. Maksudnya tuh jalan tuh nggak berarti dia harus jalan. Ondel-ondel kan jarang, yang ondel-ondel lari jarang. Ya tadi kan mengganggu jalan. Iya, Ya mungkin lari nggak mengganggu jalan. nggak sama aja. Maksudnya Maksudnya bukan begitu. Nah, Ini belum jalanan ngomong. nih. Dia belum ngomong. Meng. Nih orang. Dia belum ngomong. Dia belum ngomong. Sabar Pak Jawo. Ini Mas Andre, kalau Ya. misalnya tiba-tiba pemerintah tidak memperbolehkan misalnya karena mengganggu arus lalu lintas, apa yang mau dilakukan? Ya kalau emang itu keputusannya ya saya terima aja sih. Nah, Tapi tetap mau bakal melestarikannya berkesenian. melalui jalan apa berarti? Ya kalau DKI lapornya ke Mas Indro. Kok Mas Indro, kenapa? Ada. Warkop itu warkop DKI. Itu warkop DKI, Meng. Ini ondel-ondel bikin sendiri atau berdua? Ya Bertiga bikin lah, Pak. sama anak-anak semua. Berapa? Bikin sama anak semua bareng-bareng kan. Bareng-bareng. Biar semua juga bisa Itu berapa, biaya berapa tuh kalau untuk buat ondel-ondel? buat ondel ada sih 3 juta sih ada bakal. Satu
Ondel-ondel 3 juta. Sepasang. Oh, sepasang. Itu kenapa nggak harus buat? Kenapa nggak dinikahkan aja supaya resmi terus jadi punya anak ondel-ondel lagi gitu. Jadi nggak usah buat lagi. Pengen segitu. Pengennya gitu. Iya. Kalau misalnya sekarang kan munculnya tuh biasanya cuma ulang tahun DKI. Nah, selama Iya. ini yang nanggap nih banyak nggak? Lumayan alhamdulillah sih, Pak. Masih banyak. Masih banyak juga. Sebulan ada berapa kali nanggap? Tergantung sih. Di acara Nggak apa aja? tentu lah Acara itu mah. apa aja? Acara apa aja? Acara pernikahan ada. Oh, Kalau pernikahan acara juga pakai bakal palang ondel-ondel. pintu, kadang juga. Perceraian ya. Pakai. Percayaan kan dirayain Hah? kan malu. Apain orang Kalau percayaan keceret malu, pakai di nggak usah dirayain, masa rame-rame. perceraian Iya. dia. Sunatan gitu kan. Tuh, dia mau ngomong jadinya. Ngejemeng, lu jangan ngomong dulu deh. Ini jadi dia protes tuh. Tuh lihat, duduk. Ah, dia memang nggak bisa diem, Pak. Emang, nah sekarang saya mau tanya nih sekarang. Pak Jarwo nih, setuju nggak kalau misalnya ondel-ondel turun ke jalan? Saya akan memperkenalkan diri dulu Pak Iya, Denny. silakan. Saya Dia itu- dari bos penjual aneka makanan minuman khas Kupang. Disingkat apa Pak? Boneka Mampang. Jadi ada 2 hal yang akan saya utarakan di sini Pak Denny. Silakan. Yang Bapak. ketiga, Yang kedua kan udah ada kedua, 2. ini kan mau diutarakan, Ngapain yang men. ketiga dibawa-bawa? Oke, Bapak ngadepnya ke Anda utara. jangan dong. membawa masalah lagi. Iya, Bapak ngadepnya ke utara. Kenapa ke utara? Lo katanya mau diutarakan, sini ke utara dong. Maksudnya saya akan sampaikan. Oh, sampaikan. Bukan utara itu arah mata angin. Iya, iya. Oke. Yang pertama, berkumpul dengan orang soleh. Iya. betul. Tombo hati itu. Ya, Pak. Tombo hati. daripada mereka ini Pak Denny mengemis di jalanan, lebih baik mereka itu bekerja Pak Denny dengan membawa ondel-ondel itu Pak Denny. Ke? Lebih baik, Naik Vespa. bukan. Lebih baik, Musik jazz. Sakit daripada Bukan. gigi daripada sakit hati. enggak ya Allah. Lebih baik apa? Lebih baik tangan di atas Pak Denny daripada tangan di bawah. Iya, betul. Kalau memang pengen tangan di atas, pakai tangga. Iya, benar. Pakai tangga, iya. Jadi lebih tinggi. Iya. Ngasihnya begitu Pak Denny. Tapi ini masalahnya bukan masalah mengemis, tetapi ini Andre itu ada punya misi juga ingin mengembangkan yang namanya kesenian tradisional. Itu hal yang kedua akan Oh, saya yang kedua, sampaikan langsung itu. kedua aja. Yang satu udah pada tahu, Pak. Udah langsung yang kedua aja. Yang kedua, Iya. mungkin sebuah bentuk protes Pak Denny. Protes terhadap Keadaan yang terjadi, kebudayaan kesenian Betawi kurang diperhatikan oleh Pemda DKI Pak Denny. Jadi beda dengan pemimpin-pemimpin Jakarta yang dulu Pak Denny. Itu ada lebih perhatiannya. Mau apa namanya kesenian lenong, itu begitu semarak di panggung-panggung hiburan. Komedi Betawi begitu semarak. Tapi Saya Jakarta kan mengalami kota itu, Pak. metropolitan, Pak. Harus Iya betul, tapi sebagai warga Betawi adalah tuan rumah Pak Denny. Itu harus diangkat kebudayaannya Betawi. Ini anak. Saya atas nama Soalnya dia ketua kan- Paski DKI Pak Denny. Iya, tahu saya ngerti sekali perasaan Bapak. Jadi saya Apalagi punya tanggung jawab moral terhadap kebudayaan dan kesenian Betawi Pak Denny. Bapak juga kan lahir gedenya di Codet dia ini. Condet, Kondet, Pak. Dia itu. Condet. mahasiswa turun ke jalan pasti ada motivasinya untuk Iya. merubah keadaan. Buruh turun ke jalan pasti ada Pasti motivasi untuk merubah keadaan supaya lebih baik lagi. Juga mungkin dia ini Pak Denny. Penumpang juga tuh. Supaya Emang mau dia udah nyampe di Penumpang tuh, tujuannya. enggak penumpang turun ke jalan. Pasti ada motivasinya Pak. Apa dia mau pulang, apa mau apa? Iya, makanya udah nyampe di tujuannya dia turun. Memang masa terus-terusan naik angkot, Belum tentu muter-muter. juga udah nyampe Pak. Wah, masa? Mungkin dia arahnya lain lagi, naik bis kemana lagi. Oh Gitu, iya, terintegrasi kalau itu. Nah, Iya, iya, itu. iya. Jadi Bapak setuju kalau misalnya ondel-ondel ini turun ke jalan? setuju Pak Denny. Yang penting tidak mengganggu pejalan kaki ataupun kendaraan yang lain Pak Denny. Begitu Pak Denny. Pak Denny, Ya. saya kurang sependapat dengan Pak Jawor. Iya, kenapa? Jarwo. Jawo. Namanya Jarwo, panggilnya Pak Jawor. Nah, Pak Jawo. begini saya dari Dari mana? bapak-bapak soleh bertubuh tegap dan berotot. Wah, disingkat? Bas betot. Oke. Yang enggak sependapat dengan saya di mananya Anda?
Bapak Semua yang Anda sampaikan saya tidak sependapat. Ya salah satunya apa? Semua kok salah satu. Iya sebutkan salah satunya apa, saya pengen Nah, dengar. kalau saya nyebutkan berarti saya sependapat. Iya yang salah saya itu apa Saya tadi? nggak mengatakan Anda salah, saya tidak sependapat. Bapak di dalam Nyantai aja, ondel-ondel aja deh, jadi nggak ini mukanya Ya, nih. Bapak bawa nyantai aja Pak, bawa nyantai aja Pak. Tenang Bapak aja. di dalam sono jadi mukanya nggak ketahuan, marah apa kagak. Pak itu ada nabati wafer Pak, dicoba dulu Pak. Bawa nyantai aja dulu Pak. Iya, iya. Nah, silakan. Awas kalau sampai marah lagi berarti ya. Sebenarnya bukan masalah sependapat atau tidak sependapat. Iya. Terus? Ketika itu ada efek yang lain, ya sebaiknya tidak dilakukan. Iya. Gini, karena menurut saya melestarikan budaya itu secara besar, garis besar ada dua yang bisa dilakukan. Yaitu. Yang pertama adalah culture experience. Wah. Yang kedua, kenapa Pak? Enggak, ya terus aja nanti. Kemudian yang Anda kedua- harus mendefinisikan apa itu yang namanya Oh, cultural Sabti, experience Sabti itu Sabti. Pasti. Ya. Iya. Pertama adalah culture experience, kedua culture knowledge. Saya akan jelaskan yang kedua dulu. Iya. Dia pengen Pertama yang kedua dulu. katanya. Tamak dulu yang enak. Ya udah nggak apa-apa deh, yang pertama ya. Culture knowledge. Tadu, Lo culture knowledge kedua tadi lu bilang. Dua. Experience dulu. Pengalaman. Lu ngomong yang bener, gue banting nih orang tua nih. Di bawah nyantai aja Pak Jarwo. Ya nggak bener. Ngomong Itu lihat tuh. Saya kaget Pak. Saya udah santai Pak Denny. Iya, santai dari Bapak kalau santai selonjoran di bawah. Saya lihat diri aja. Emang saya di rumah selonjoran. Ya santai. Bapak habis makan wafer ya? Kenapa? Itu pada kuning. Ya culture experience itu apa? Ya. Itu adalah melestarikan kebudayaan dengan cara terjun langsung. Misalnya kalau Anda ingin melestarikan ondel-ondel, ya Anda terjun langsung di seni ondel-ondel itu apa aja sih? Maksudnya Anda bisa mengetahui secara praktek. langsung. Iya, bisa Iya. melakukan secara langsung, terlibat secara langsung. Apakah ini tidak disebut terjun langsung? Termasuk. Nah iya, kok Anda terjun tidak setuju langsung. dengan Lu bukan tidak setuju. Pak Haji Sanip tadi? Nah nanti saya akan. Pak Jarwo. Kok Sanip, Jawor. Jawor. Itu experience. Kalau culture knowledge itu dengan ya mungkin membangun pusat-pusat informasi kebudayaan. Semacam museum juga dan sesuatu yang melestarikan kebudayaan. Tapi ini sehingga salah satu jemput bis- bola namanya. Saya belum selesai Pak. Selesai. Selesai. Jadi Langsung. itu Pak. Jadi kalau terjun langsung itu caranya macam-macam. Seperti. Memang menggalakkan kesenian itu masing-masing daerah beda karena budaya itu masing-masing daerah beda. Seperti di daerah saya. Itu nggak ada ondel-ondel. Ya iya. Yang kan ada di Jawa onde-onde. Timur. Hah? Onde-onde nggak beda. pakai L. Iya. Jadi memang kalau Ya. saya ingin sampaikan langsung ya, pemerintah dalam Ya. hal ini misalnya masing-masing daerah, pemerintah daerah punya kewajiban untuk melestarikan budaya yang memang. Tapi itu bukan tanggung jawab pemerintah saja. Mas Andre ini luar biasa ini. Betul, dia punya tanggung jawab sebagai masyarakat. Saya sangat acungi jempol orang-orang seperti Mas Andri. Cuma masalahnya Pak, Ya. yang perlu Harusnya kita diberi ketahui. ruang gitu loh, Cak. Iya, semua Ya nggak ngeliat dong orang gimana. Pasti ada orang. Bukan dalam ruangan maksudnya. Cuma samalahnya itu Pak. Masalahnya. Ya. Gitu aja masalah. Iya dong. Masalahnya turun ke jalan yang kita lihat sekarang ini sebenarnya bukan sama sekali terdorong motivasi untuk melestarikan. Nah, Tetapi untuk mencari- tuntutan ekonomi. Iya. Itu yang harus kita akui. Kalau misalnya itu hanya karena tadi ya dibilang untuk tuntutan ekonomi juga, tetapi selama ini mungkin tadi dikatakan oleh Pak Jarwo adalah bentuk protes karena tidak mendapat perhatian. Sebenarnya harusnya di mana ini yang Sebenarnya namanya kesenian gini, ondel-ondel ketika ini? kita bisa memberdayakan kesenian kita sendiri, kita tidak butuh perhatian siapa-siapa, akan diperhatikan oleh masyarakat sendiri Iya. dan itu akan menghasilkan. kalau menurut saya permasalahannya ada di ekonomi Pak. Ekonomi gimana? Kenapa dia nuntut? Kan bisa damai sebenarnya. Pak Dayat. Padahal. Kalau marah nggak boleh ketawa Pak Jarwo. Jadi Iya. gini Pak, sebenarnya Iya. ini poin masalahnya Iya. ondel-ondel ini turun ke jalan, ini bukan masalah ruang kesenian yang tidak diberi. Tapi Tapi lapangan pekerjaan yang memang tidak
Iya, mencukupi. itu. Poinnya sebenarnya urusannya di situ. Iya, Coba iya. kalau semua kerja nggak perlu seperti ini karena kesenian ada tempatnya sendiri. Betul. Lihat di New York, di Jepang nggak ada ondel-ondel turun ke jalan. Ya iya kan di sana. Kan di sana Hah? emang kan kalau ondel-ondel ya khasnya Betawi, begitu. Kalau silakan Mas Rohendi. Oh. Sit. 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 This is my turn, man. Sit. Gantian Pak Jarwo, orang mau Bapak ngomong nggak ngomong diri sih kayak di Kopaja. Selamat malam semuanya. Ya. Saya adalah warga Indonesia yang pinter, solidaritas tinggi, dan anti minder. Wah, disingkat apa tuh? Winter Soldier. Wow, Winter Soldier. Saya setuju dengan Pak Jarwo, dengan Calontong bahwa apa salahnya berkesenian di pinggir jalan? Apa salahnya si seniman itu mengambil uang dari para orang yang lewat yang menghargai jasanya? Apa salahnya? Nggak ada. Karena Coba seni- kalau dilarang, ditiadakan, anak saya nggak akan tahu ondel-ondel itu apa. Dia lihat pertama kali jadi kaget itu apa? Untuk saya malah berterima kasih. Saya kalau ada ondel-ondel lewat, saya kasih gede Kang. Oh, gede. 2.000. 2000 cukup gede ya buat Anda ya. Anda parkir aja 500 perak sambil kabur. Kan kalau dulu ondel-ondel hanya ada dalam upacara adat. Sekarang bisa dilihat kapan saja di jalanan. Betul. Berarti lebih luas lagi orang yang akan bisa melihat kesenian ini. Sekarang anak saya lebih kenal ondel-ondel daripada topeng monyet Pak. Nah. Gara-gara topeng monyet ditangkep-tangkepin diganti 1 juta itu. Diganti 1 juta. Jadi sekarang dia nggak pernah ngeliat topeng monyet. Nah ini kalau misalnya Makanya Mas saya Andre- mengharap Pak Jarwo datang ke rumah saya Pak. Olah, nanti dibayar 1 juta dong. Kang Nanti Neni, dibayarin. tentang ondel-ondel ini kita tarik ke sejarah. Saya tidak tahu buku yang saya baca sama dengan buku yang Bang Rizal baca atau tidak literaturnya. Iya. Ya, jadi menurut ada buku yang berjudul The Funksie van Kunst. Ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh kru dari Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman dari Belanda mendarat di Banten, jalan-jalan ke Batavia. Dia punya kru, jatuh dari kapal, namanya Leek van Broken. Dia menulis bahwa ada beberapa fungsi dari seni. Bahasa Belanda sama bahasa Indonesia banyak miripnya, karena Iya. bahasa Indonesia banyak serapan bahasa Belandanya ya. Fungsi pertama adalah religi. Fungsi seni salah satunya adalah fungsi religi. Iya. Ya, yang kedua, Kepercayaan ya, fungsi pendidikan, onderwijs. Fungsi yang ketiga, mededeling, komunikasi. Betul ya? Bahasa Belanda saya betul ya? Oh, Iya, saya benar. lama, luar biasa saya. Fungsi rekreasi. Iya. Ya, artistik. Oh keren Arba Fungsi ini. artistik. Ada telur. Fungsi toegepas atau fungsi terapan. Dan yang terakhir, gezondheid, fungsi kesehatan. Itu kata si itu, fungsi-fungsi seni, macam-macam. Tapi yang saya paling suka, salah satu fungsi seni itu adalah fungsi perlawanan. Jadi ketika datang si Leek van Broken datang ke Batavia, dia ngomong dalam bahasa Belanda, Ik nele popen. Saya melihat boneka, Ya. Ik nele popen badak zoom zoget. Itu bahasa Sunda kayaknya ini mah. No, Iya. no, Iya, iya, bahasa iya. Belanda. Kan Kang Denny juga pernah belajar di sekolah rakyat dulu Belajar, kan. ya. Ik nele Iya, saya melihat popen, boneka, boneka popen, badak zoom besar. zoget. Binatang. Oh, joget. Ketika saya mendarat, saya melihat ada boneka besar sedang berjoget. Ternyata itu adalah cikal bakal dari ondel-ondel. Ondel-ondel. Dan dia berkata bahwa art is resistance. Jadi yang kenapa? namanya ondel-ondel itu bisa menjadi, maksudnya seni itu bisa Seni menjadi itu adalah bentuk salah satu perlawanan. bentuk Iya. dari perlawanan. Dalam Perlawanan bentuk yang tidak lain, ya. harus dalam bentuk fisik terus. Heeh. Seni pun adalah salah satu bentuk perlawanan. Kalau seni sudah tidak ada, kita udah nggak punya pertahanan lagi. Iya. Ye, Art is resistant. Iya, iya, iya. ye opperdomse. Kowe orang teman si Pitung, Oh, ye. Oh iya, apa oh iya. Kalau misalnya JJ Rizal ini sebagai seorang ahli sejarah melihat turunnya ondel-ondel ke jalan ini, fenomena apa yang terjadi? Saya ini, Iya. saya silakan itu memperkenalkan diri dulu. saya itu sejarawan yang suka blak-blakan. Wah, disebut apa tuh? Disingkat setu tabrakan. Orang satu babakan nih, satu tabrakan. Babakan.
Yang ada itu Setu Babakan. Setu, ya. Itu daerah Jagakarsa. Tahu Pak. Tempat pusat Tempat dia berendam. Masa buaya apa? Ya sebenarnya menurut saya memang yang persoalan adalah tidak dikenal lagi apa itu ondel-ondel. Ya ondel-ondel hanya dikenal ya sebagai boneka yang keluar masuk kampung, turun ke jalan, mengamen. Tapi apa itu ondel-ondel, sejarahnya, tradisinya yang membentuk. Munculnya ondel-ondel itu dulunya kenapa, dari mana gitu? Jadi ondel-ondel ini muncul sebagai tradisi yang mengiringi masa panen. Jadi kalau orang-orang penghuni kawasan yang dulu namanya Kalapa, Iya. kemudian dikenal dengan nama Sunda Kalapa karena diekspansi sama Sunda, kemudian jadi Jayakarta, kemudian jadi Jakarta. Itu awalnya adalah masyarakat pra-Islam yang setiap habis musim panen, Merayakan. mereka itu merayakan pesta. Jadi itu bagian dari ritus hidup. Ritus hidup orang Mega Betawi. yang sopan kenapa sih? Iya, men. Kurang deket. Ya tapi jangan dicolokin gitu. Kasih tahu baik-baik juga bisa. Kagak pakai assalamualaikum lagi, main bejek-bejek aja Nah, dia. iya. Udah aku bantuin. Jadi itu bagian dari ritus hidup. Dan biasanya sejak awal memang seperti dikatakan Om Ronald tadi. Ya Om Ronald tadi. Kurang deket Bang Jeje. Seperti dikatakan Om Ronald tadi. Itu memang mereka keluar masuk kampung. Jadi waktu pertama orang Londo itu tiba di Jayakarta. Yang mereka lihat itu sebenarnya di Sunda Kelapa. Yang mereka lihat itu sedang keluar masuk kampung. Karena kemudian fungsi ondel-ondel nggak hanya muncul waktu musim panen. Iya. Tapi di luar musim panen, misalnya kampung kena penyakit, kampung kurang rezekinya, seret begitu ya. Itu biasanya ondel-ondel Ondel dipanggil muncul. untuk Ngomong seretnya lihat Pak Jarwo. Pak Jarwo bukan seret, peret. Warnanya benar itu, Bang Rijal, merah. kelirnya betul merah karena Merah, yang putih. laki-laki itu simbol dari amarah, kekuatan jahat, yang buruk-buruk, malapetaka. Yang cewek itu adem, putih. Jadi Tapi itu kalau yang cowok keseimbangannya. wajahnya Nah, jelek ondel-ondelnya nanti anak-anak takut untuk mengenal budaya Nah, Betawi. problemnya di situ karena tidak pernah ada transfer knowledge. Dikatakan mereka ngamen dan memalukan dan mau dirazia begitu ya, dilarang begitu. Ini sebenarnya pernah terjadi pada tahun 1954. Di Jakarta juga Oh, wali kota. ondel-ondel juga sama? Bukan ondel-ondel, Oh, apa? temannya ondel-ondel namanya Tanjidor. Oh, Tanjidor. Iya, nah Tanjidor tuh tahun 54 itu dilarang oleh wali kota Sudiro karena dikatakan memalukan. Ngamen keluar masuk kampung pada waktu Sincia. Padahal itu bagian dari ritual yang sejarahnya sudah sangat panjang. Iya. Dan memang ondel-ondel berserta Tanjidor itu memang ngamen tradisinya. Nah karena tidak tahu, nggak punya pengetahuan. Jadi keputusannya ya sama anehnya dengan tahun 1954 dengan hari ini. Setiap orang sebenarnya dilahirkan di setiap daerah itu bukan karena tidak ada apa-apa, tetapi mereka itu adalah jadi stakeholdernya di daerah tersebut. Kalau kita lahir di Sunda, kita lahir di Betawi, lahir di Jawa, lahir dimanapun juga, kita mempunyai tanggung jawab untuk membangun si tanah itu dari mulai ekonominya, tanahnya, kehidupan yang ada di sekitarnya. Itu adalah tanggung jawab dari setiap orang yang lahir di tempat itu. Ya, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Tomorrow you're the inspiration. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai kesenian yang sudah mulai turun ke jalan. Jadi sebenarnya diharapkan adalah bagaimana ide-ide kreatif dari masyarakat yang bergerak di bidang seni ini untuk mengembangkan si kesenian tersebut. Karena kita tidak boleh kalah dengan kesenian-kesenian Amerika yang dulunya seperti kayak ondel-ondel itu harusnya dibentuk, misalnya ada seorang bikinlah misalnya jagoan, tapi jagoannya bentuknya kayak ondel-ondel. Seperti yang di Amerika juga, Iron Man itu tadinya ondel-ondel kayak ondel-ondel, tapi dibentuk dia jadi jagoan gitu. Ini kenapa nggak ada yang bentuknya ondel-ondel tetapi dia jagoan, berubah langsung dia jadi ondel-ondel. Transformer itu Transformer, iya. dulu Transjakarta itu Pak. Berubah jadi robot. Kalau menurut Vega sendiri gimana? Sebelumnya Vega harus lihat dulu nih. Jadi Iya. bukan hanya ondel-ondel aja yang Iya, turun bener, ke Kang. jalan, karena ada beberapa Iya. kesenian-kesenian lain juga yang turun ke jalan seperti ini nih Coba, gambar-gambarnya ya, ini nih.
Nih, Oke. kalau ini apa ya namanya ya? Ini Pak. Futsal, Pak. Angklung ya? Ya pakai bambu ya ini ya. Angklung ya? Angklung ya ini. Angklung modifikasi ini mah ya. Iya, angklung angklung. semi calung dikawinkan. Modern, kan? modern lah. Cangklung Futsal mungkin itu namanya. futsal tuh. Bukan futsal. Enggak, Cak. gedung belakangnya gedung Barongsai. Ini barongsai. Ya, Ribet ya masuk ke warung ya. Nah ini nih. Bagaimana menarik, mengatur lalu lintas tetapi dengan berpakaian seperti ini. Bukan ini yang nahan konvoi motor gede, Kang. Loh, ini enggak, ini lagi pas hari Kartini. Jadi polwannya itu berpakaian seperti itu. Jadi Bukan, atur Pak. lalu lintas Bapak supaya salah. simpati. Bukan. Ini Ini apa? cewek-cewek yang di motor GP, Pak. Oh, umbrella girl. Bukan, Aure Neng. Lager tuh bawa payung bukan kecrekan. Nah ini apa ini ya? Yang Ini dilempar jadilan, batu. jadilan. Jatilan itu apa, Cak? Kesenian apa tuh? Udah lumping. Udah lumping ya. Ya dia ya itu Seperti yang kuda kayak lumping. Oh, Oh, dia makan ini juga sama, makan bohlam. Terserah kalau lapar makan nasi boleh, kalau lagi nggak puasa bebas, kalau makan jangan diatur, Pak. Iya, iya benar. Ini Nah kuda lumping ini. lumping, yang ini kuda lumping. Heeh. Keunikannya kuda lumping ini kan ada roh yang masuk sehingga si orang itu kuat makan beling. Tapi itu juga harus pakai sambal dia. Pakai sambal tetap. Jadi Sambal. biar Sambal ada cocok. rasanya. Ini yang tadi nih ya, sampai ke masalahnya ke bambu juga. Ini angklung Darmo. Ini apa namanya? Tek-tek. Oh ini tek-tek Tek-tek, namanya. oke. Jadi pertanyaannya Kayak ada mie. berapa jumlah uang yang ada di depannya? Ya nggak bisa kelihatan dong, Mek. Ini kan bukan kuis. Ini Bisa. kesenian tek-tek. Saya kurang tahu. Jaja Rizal tahukah kesenian tek-tek itu apa? Ya Tek-tek. saya juga baru pernah dengar, tapi kelihatan sekarang kesenian Berkembang, berkembang ya? begitu loh, terus mengalami reka cipta dan segala macam. Itu kan kelihatannya unsur bambunya kuat, tapi Iya. ingatkan kita seperti kata Mas Ronald tadi ada calungnya. Iya, ada bentuk unsur baru ya calungnya, yang tapi dia ada ciptakan. kendangnya begitu loh. Jadi inovasi banyak dan kaya sekali, tapi saya pikir hampir di semua kesenian tradisional untuk bertahan Iya. mereka itu Harus harus mengembangkan, beradaptasi. Misalnya betul. kayak Tanjidor sekarang jadi Tanjidor. Jipeng, Tanji Topeng Iya. gitu. Kemudian jadi Jikres, Tanji Orkes, dangdutan berarti gitu. Jadi mungkin itu caranya untuk bertahan. Seperti dangdut waktu dulu. Kalau dangdut aja kayaknya ditambah dengan musik-musik hard rock. Jadi hard dang rock dut misalnya Iya, ya. Saya hard rock pikir dangdut. sih mereka kehilangan ruang untuk hidup. Jadi dulu kan ondel-ondel lah, terus ronggeng, Iya. Tanjidor itu punya ruang di kampung-kampung untuk Betul. hidup. Mereka punya ruang, tanah lapang besar. Si kudanya juga itu kan yang ada yang kuda jalannya bener itu tuh apa? 3 days event biasanya kalau di kuda itu ya. Ada Ya, olahraganya. tarian. Tarian itu ronggeng juga kan ya? Yang Kuda renggong yang di Subang. Oh kuda renggong. Renggong. Oh bukan kuda ronggeng. Oh. Kuda renggong. Bukan ternyata. ronggeng. Kalau Subang itu Sumedang itu Sisingaan. Sisingaan. Kalau Subang Sisingaan. Jadi yang Sunatan. naiknya itu adalah Yang anak disunat. yang baru disunat. Kenapa pakai sisingan? Supaya tidak terjadi menjadi raja. Saya tadi ingat perkataan saya. Perkataan saya bahwa art is resistance. Seni Nah. adalah bentuk perlawanan. Iya, Kenapa anak kecil naik singa? sisinga. Singa lambang kerajaan Belanda. Iya, Kerajaan Belanda gua naikin, gua jambak-jambak loh. seperti itu. Sebagai bentuk perlawanan. Iya. Itu namanya melawan Sebagai bentuk Chelsea. perlawanan kepada penjajah kolonial. Cuma nggak berani ngomong langsung lewat singa. Kalau Vega gimana melihat ini, fenomena ini, Vega? Oke baik, aku ini dari sekumpulan ibu-ibu keker dan rajin ngurus anak. Oh disingkat? Speaker rusak. Jauh banget ya. Kang, kalau masalah ngomongin seni yang turun ke jalan, sebetulnya aku kurang setuju. Ya, kalau kayak tadi contohnya ondel-ondel, lalu terus tadi ada sinden di Iya. jalan, ada barongsai, ada topeng Tek-tek, monyet. heeh. Oke, itu masih nggak seberapa. Yang perlu dibayangin kalau seandainya wayang turun ke jalan, Iya. pas di lampu merah, itu kan sehari semalam suntuk kan? Betul. Gimana jalanan bisa jalan, Kang? Itu lama kan, macet dan lain-lain. Belum lagi tadi anak-anak juga nangis kalau misalnya ngeliat-ngeliat yang kayak gitu-gitu. Karena tadi benar katanya Bang Jeje, bahwa sejarahnya nggak dikasih tahu. Misalnya kenapa ondel-ondel itu serem. Padahal banyak toko kartun yang kayak Shrek itu juga serem. Iya, Shrek. Ya Tapi kan kan? ada dia dikasih tahu bahwa dia itu memang orang baik, akhirnya anak-anak juga mengerti. Nah itu, jadi sebetulnya masalahnya selain itu, lagi juga kalau misalnya kayak seni-seni yang turun ke jalan itu, kita ngasihnya itu ditentuin sama mereka, Kang. Iya betul. Kesenian yang turun ke jalan ini takutnya saya menginspirasi. Misalnya seorang ADMS, menginspirasi ADMS, Twilight Orchestra tiba-tiba turun ke jalan. Kan Aduh, susah. ribet dong, Kang. Iya bawa tambur, bawa itu kan Iya. ini repot. Iya, Kasian kan masa sambil diri aja. Sambil jalan terus. Belum serempet Kan motor. bahaya, jadi memang harus ada ruang publik kan. Iya. Mungkin juga salah satunya Survive yang membuat mereka harus
turun-turun ke jalan. Betul, dan yang paling penting adalah ketika kita melihat kesenian seperti itu, walaupun memacetkan jalan, tetapi kalau kita menikmati dan kitanya, ya kalau kayak begitu ya udah dibawa nyantai aja lah. Benar. Ya. Wah, kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Iya. Terima kasih Ibu. Kami persilakan, silakan Ibu duduk di sebelah sana, luar biasa sekali. Iya. Ini adalah Ibu Sumarni. Ibu Sumarni. Cie, Pak Jarwo, cie. Bapak tadi Ibu Sumarni nyanyi kok Bapak main WA aja. Bukan WA, Meng. Itu itu kecapi ya, Pak ya, namanya kecapi. Kecapi bukan begini Pak. Siter namanya Pak Oh, Denny. siter namanya siter. Ibu Sumarni, Ibu ada handphonenya keinginan penuh. nggak untuk mengembangkan seni ini? Ini namanya sinden dengan kecapi. Siter. Siter, namanya Iya, siter. iya. Siter itu nggak ada singkatan atau apa Bu? Namanya Enggak. Itu alatnya. Namanya siter. namanya memang Nama siter. keseniannya, Kang. Nama keseniannya siter. Nama alat musiknya. Alat musik yang itu Alat siter. Ini Kecapi. siter. Kayak kecapi Siter. itu. Yang kayak Alat musik kecapi teh. ya. Nah Ibu nggak ingin mengembangkan dengan kenapa Ibu tidak melakukan gerakan-gerakan dance misalnya? Kenapa Bu? Ya Supaya kondenya lebih menarik. gelinding. Hah? Kondenya bisa gelinding. Oh iya, bener ya kondenya takut gelinding. Silakan Susana ngomong. Ibu Sumarni. Oh, Ibu Sumarni. Sumarni. Oh, lupa. Ibu Sumarni Susana. mendalami kesenian ini sudah lama. Kayak Sudah. Rembo, Bu Sumarni kayak Rembo. Kayak Rembo kenapa? Ini peluru di sini. Bukan. Selendang. Sudah berapa lama Bu? Sudah semenjak umur 12 tahun. 12 tahun Ibu udah Iya. belajar kesenian ini. Iya. Turun temurun ini Bu? Enggak. Oh enggak. Ibu Nanjak belajar dong, di mana nanjak. Bu? Hah? Ibu belajar di mana untuk sinden itu? Waktu masih kecil di Solo. Oh di Solo belajar sindennya Sekarang itu. trio. Bukan namanya kotanya Solo. Bu, Solonya mana Bu? Balapan, belum finish sampai sekarang. Bu stasiun, Meng. Solonya mana Bu? Solonya mana Bu? Melegang. Oh Walah. Blegang. Solo itu. Solo iya Blegang. Solo. Bu Marni, tadi itu lagu apa ya Bu? Liriknya tentang apa itu ya? Judulnya apa itu? Caping Judulnya Gunung. Caping Gunung. Caping Gunung. Iya. Caping tuh topi sebenarnya. Ya Bu ya. Caping ya topi. Iya. Topi ya caping Iya. gunung yang dipakai buat yang panjang itu ya Bu ya. Iya. Itu musuhnya Rembo, kan pakai caping. Iya. Pietong. Di sawah kan pakai Tadinya. caping. Iya, Yang cintola, betul. cintola gitu. Bu, Ya. itu untuk apa Bu? Nyanyinya itu untuk apa? Untuk memang menyambut tamu atau apa biasanya? Enggak, ya buat senang-senang aja, buat hiburan aja. Bu, kadang-kadang ada nggak yang nanggap Ibu gitu? Untuk Ada. biasanya untuk acara apa Bu? Penganten. Oh penganten juga Iya, ada. biasanya. Iya. Nyambut penganten datang itu juga bisa pakai siter gini Bu? Bisa. Oh, bukan lagunya pakai apa besan. biasanya lagunya kalau Ya. nyambut? Kalau nyambut penganten itu apa gimana Bu? Lagunya? Ada Ibu Pertiwi. Oh Ibu Gimana, Pertiwi. gimana, Gimana gimana? sebenarnya? Apanya? Lagunya gimana? Ibu Pertiwi. Bukan gitu Pak. Pak, bukan gitu. Di mana? Pak. Kareda. Aduh, Kang Denny sehari lebih cempreng dari Bu Sumarni. Bu Sumarni gimana coba sedikit aja Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi Iya. gimana lagunya? Sindennya. Ibu Pertiwi paring boga lan sandang kang murah
Ibu pakai ada ini ya, ada rasa magis ya. Iya. Lagunya itu bikin merinding. Merinding ya, karena mungkin apa penggunaan. Mungkin belum sarapan aja Bapak. Saya mau tanya Bu, kalau yang sinden itu beda nggak dengan pupuh misalnya? Nada-nadanya kan berbeda tuh Bu. Kalau pupuh, Ibu tahu pupuh? Untuk kalau misalnya supaya tanaman jadi bagus. Itu pupuk. Popo. Anda jangan bercanda Pak. Iya iya maksud. Enggak, kalau di kita tuh ada yang namanya kinanti. Kinanti, sinom, dandang Sinom, gula, dandang gula, Ada ya. asmarandana. Itu berbeda. Beda. 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 Bedanya dengan kayak apa? Mau copot itu gimana Bu? Mau copat, Macam mau copat, mau copat. Mau copot emang Ya karena Mawo. mungkin udah kendor lagunya. Jadi mau copot. Mau copat. Mau copat itu Copat. seperti apa Bu kalau mau copat? Mingkar mingkuring angkara. Enak Tawa tuh. sih. Enak Bu. Lagi Enak, terus lagi Bu. lagi Bu, enak Bu. Lagi Bu sampai habis Bu. Karena karenan marti siwi. Pak Denny, saya jadi mendengar alunan suara Ibu Sumarni. Lakinya ngikut-ikut aja dari tadi. Ini aneh. Saya ini pengalaman sejarah hidup saya. Iya. Waktu saya kecil ditimang-timang sama, saya keturunan orang Jawa walaupun saya Betul. lahir di Riau Pak Denny. Lahir di Riau tapi Ditimang-timang dengan lagu seperti ini Pak Denny. Ah, bukan nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok kita mental bayinya ke jauh tuh. yang kayak gini dong, Meng. Ini kan ada rasa kasih sayangnya, mendengarkannya juga teduh seperti itu. Nah, saya ya. ingin tanya kepada Ibu Sumarni, kenapa mau Ibu turun ke jalan itu kenapa alasannya? Ya Kenapa, memang Bu? alasannya aku suka di jalanan. Hmm. Biar anak muda itu tahu. Oh jadi selain Ibu juga ada mencari nafkahnya secara ekonomi, tetapi Iya. Ibu juga ingin menyebarkan yang namanya kesenian tradisional ini. Iya. Itu yang luar biasa, tepuk tangan. Ibu dalam sehari biasa dapat berapa sih Bu biasanya Bu? Pak, enggak tentu Pak. Nggak tentu juga ya? Iya, enggak tentu. Ibu melihat apresiasi dari masyarakat, Ibu kan di Jakarta nih, di Kalibata ya Bu ya? Itu gimana menurut Ibu pandangannya? Pandangan kalau di Jakarta bagus, aku suka. Oh suka, jadi banyak juga yang mengapresiasi kesenian Iya. ini. Oh ya. di Kalibata yang tempat kuliner itu, Iya. yang tenda-tenda. Iya. Saya suka makan di situ. Tempat bakso. Lah iya. Mungkin jodoh Pak Jarwo. Bukan. Lah, kan jodoh Saya bukan hanya. pernah lo ngasih ibu juga di situ. Iya. Oh Ngasih yakin? apa? Pernah? Baliannya udah belum? Bu, berarti Ibu pernah ke kota lain sebelum ke Jakarta? Belum pernah. Blok M. Oh cuman di daerah Jakarta berarti Iya. maksudnya. Blok M pernah. Oh yang di Gultik, Gultik. Di Di Gultik, Gultik itu. di Blok M. Blok M enggak digunting-gunting kok Pak. Di, maksudnya, Bu, Gultik itu ada yang jualan gule, Di gule Gule tikungan. Bu. Gule Gule. tikungan Bu, singkatan Bu. Oh iya, gultik. Iya. Gulai tikungan. Iya betul. Iya, Nah itu. ini Bu penggemarnya, tapi ini gule tikus ya ini. Kalau misalnya Om JJ melihat seperti ini tuh, kalau sinden nggak apa-apa memang kalau turun jalan atau memang nggak tepat gitu tempatnya. Ya tidak masalah, memang dulu pernah ada polemik ya istilah sinden atau ronggeng. Ini dua hal yang sebenarnya sama. Dan di Jakarta juga di Betawi ada istilah ciokek. Ciokek itu penyanyi, Oh, ciokek. penari gitu. Ronggeng bahkan ada ronggeng yang memang, ronggeng itu memang mengamen di tengah tanah lapang begitu, mengajak menari, menyanyi masyarakat dan mengharapkan mendapatkan saweran, Iya. imbalan. Dan itu pernah dapat image jelek ya, citra yang buruk begitu ya. Kalau itu kan Tapi- oknum, tergantung si oknumnya kan. Bukan oknum, tapi sebenarnya sekali lagi mereka ini tidak kenal. Karena memang tradisinya memang seperti itu. Mereka harus ada di tengah masyarakat. Bahkan ronggeng itu ada satu riset ya tahun 27 gitu Pak Alkema gitu. Yang menggambarkan bahwa ronggeng itu sebenarnya pendeta perempuan yang menari untuk memanggil roh leluhur agar sekampung itu selamat. Kampung itu jauh dari malapetaka. Mungkin tadi kalau dengar ibu kita nyanyi semua pada
merinding, auranya itu lain begitu ya. Karena memang bagian dari ritual, bagian dari upacara. Jadi serius ya. Ya betul, emang benar kayak gitu. Ya enggak, ini Lagi kan pengetahuan. pula dengan hati Pak Denny. Dia itu melantunkan. Mana ada nyanyi itu dari mulut dong Pak Jawo. Masa dari hati? Saya tahu dari mulut, tapi kan maksudnya menggunakan hati, perasaan. Menggunakan hati nggak ada suaranya. Pakai perasaan begitu. Pakai Bapak mic. baper. Anda wafer. Nggak apa-apa, yang penting nabati. Tenang, Pak Jarwo, dibawa nyantai aja. Ini saya akan memperlihatkan ada lagi fenomena baru lagi nih. Kalau ini yang di Bandung, ini ada seorang yang namanya biasanya dia ya dipakein silver. Dicat perak Dicat ya, Kang? merah, cat merah kok silver. Perak, ya. Nih, Silverman. Ini terinspirasi dari Joshua Silverman. Herman. Oh, Herman. Ya ini nih. Mereka ini sekarang berubah dari yang memakai baju seperti itu. Tadinya mereka hanya menghibur-hibur aja, tetapi sekarang ini sudah mulai meminta sumbangan. Ini juga nggak tahu nih sumbangannya memang betul atau enggak ya, walau alam sebenarnya ya. Iya. Yang paling penting kalau memang mau nyumbang ya mau nyumbang aja gitu. Betul. Kalau menurut Vega gimana Vega melihat Silverman ini, Silverman? Iya itu kan di Bandung ya Kang, di lampu Iya. merah Pasteur ya. Itu sebenarnya juga kalau Kang Emil sebenarnya ngelarang karena alasannya juga kesehatan buat si yang si ininya Memakai ya. Silverman Iya itu kan bisa mengakibatkan penyakit banyak banget. Kanker kulit dan lain-lain. Dan udah gitu kalau yang masalah di kotak itu buat yatim piatu atau lain-lain sih ya itu tadi walau alam deh ya. Kalau aku sih sebetulnya kurang setuju kayak Kang gitu-gitu. Denny, kalau mau yang bagus, ini hasil foto-foto saya waktu kemarin keliling dunia, Kang. Oh iya? Nih Ada. lihat. Di negara-negara maju yang sudah tinggi peradabannya, seni itu apapun jenisnya diapresiasi dengan baik. Boleh jalan-jalan ke Melbourne, wah itu seninya maju sekali, Amsterdam, New York. Manggung begitu aja, apapun jenis musiknya, apapun jenis seninya. Iya benar. Di Hong Kong juga ada nenek-nenek Nah, joget ya, itu betul. juga dikasih uang. Hah? Itu neneknya Pak Jarwo. Masa di Hongkong, Meng? Ya, siapa Ronald tahu pernah kebawa. berpikir nggak kalau misalnya kesenian yang seperti ini mereka tuh dari barat misalnya. Tetapi kalau misalnya Indonesia menjajah dunia, kamu yakin nggak di Amerika pasti akan ada seorang ibu-ibu yang nyinden seperti itu. Justru kesenian-kesenian kita yang akan berkembang itu jadi bergantung Ini sebenarnya. Melbourne, Ini Swanston Street, daerah Elizabeth, daerah situ. Tuh, berbagai macam jenisnya, Kang. Walaupun ini di luar negeri ya, bukan di Tiongkok ini ya. Dan yang dipertunjukkan itu berkualitas. Ada nilainya maksudnya. Ada nilainya nggak hanya punten ya, nggak hanya joget-joget nggak jelas gitu. Iya, Tapi saya juga sedih ya sama nasib seni. Karena Leonardo da Vinci pernah berkata, art is never finished, only abandoned. Seni itu tidak akan pernah berhenti, tapi terlupakan. Iya. Karena menurut saya seni itu masalah hati. Kalau perut belum terisi, seni akan selalu menjadi anak tiri. Tapi bagaimanapun, apapun yang terjadi seni harus tetap ada. Mau di galeri yang mahal, Iya. mau yang dipungut bayaran jutaan buat nonton, Iya. sampai seni yang ada gratisan di jalan, dikasih uang kenceleng 2000-an. Kenapa seni harus tetap ada? Karena Earth Tanpa without art, jadinya cuman ya. because Earth without Tanpa art art is jadi only apa? nggak ada artinya. Iya. Bumi ini tanpa seni tidak ada artinya. Jadi harus terus ada seni itu. karena seni adalah refleksi budaya dari Seni masyarakat bagian yang dari ada budaya. di tempat tersebut. Jadi bagaimana kalau kita sekarang sudah tidak mengapresiasi seni kita sendiri? Saya mau tanya sama Pak JJ, Oh, kalau bagaimana? perut belum terisi Pak, kenapa seni tidak bisa berjalan? Karena jadi anak tiri katanya, karena kita nggak bisa Bukankah berpikir. itu cukup minum saja seni tetap mengalir Pak? Air seni itu, Meng, air seni. Saya mau satu lagi sama Ibu Sumarni. Ibu punya harapan apa dengan kesenian yang Ibu sekarang ini usung? Ibu punya harapan apa? Keinginan Ibu seperti apa? Saya sih ngikutin zaman aja. Bukan, Ibu Sumarni. Yang ditanya Ibu Sumarni, yang jawab Sumanto. Ya, Apa harapannya Ibu? harapannya ya saya moga-moga. Diem. Itu bukan Pak Komeng. Bukan.
Oh, Ini Ibu Komeng Sumarni. udah Pak Sumarni. Maaf, saya kira Komeng. Maaf. Bisa diam nggak semuanya di sini? Nah. Cie, Yayangnya belain. Pembela Cie. Pak, Pak Jarwo di Pus Komplek. Monggo, Sumarni. Pak, kalau ada pahlawan kesiangan, Iya, ini pahlawan ketuaan. monggo Bu. Silakan. Ya, keinginan saya ya anak muda-muda itu biar bisa meneruskan kesenian tradisional. Iya. Seperti Sing ini kayak ya. gini ya. Iya. Sampai punah ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu akan tetap menyebarkan yang namanya kesenian Iya, ini ya Bu, sebagai iya. bentuk tanggung jawab Ibu. Iya, heeh. Kalau Pak Jarwo mungkin silakan. Ya Pak, udah nih Pak Jarwo nih. Ya, Kang Maman silakan. Perlu Kang Maman. Perlu apa? sinergitas Kang Maman. kita semua. Apa sih Saya sinergi? ngomong. Sebentar, itu bahasa Anda mempergunakan bahasa-bahasa asing tidak pada tempatnya. Perlu Sinergitas. sinergitas. Solidaritas. Apa? Sinergi di bawah pakai tas. Perlu Sinergi aja udah. kesepakatan ke semua pihak. Nah, Baik boleh, itu pemangku kepentingan. Hmm. Terus kemudian dari pelaku-pelaku klise seni. Hmm. Penikmat-penikmat seni. Terus Iya. kita juga harus mendukungnya sebagai warga masyarakat. Ya pasti klise, gitu. Pak. Nah. Intinya adalah Coba ada yang baru dong, Pak. kemauan Pak Denny. Kemauan. Itu. Kemauan dari semua pihak Pak Denny. Itu Pak Denny. Oke. Ah, udah. Gak apa-apa ini, nanti diedit aja yang ini nih udah nggak penting. Kirain saya bermutu. Udah nanti diedit. Silakan Kang Maman. Tahan dulu, saya nggak mau di situ. Apa? Udah. Harus Bapak tanda klise. tangan hitam dan putih ditayangin saya yang tadi ngomong. Oh yang tadi. Ya udah nanti gampang tenang aja. Pak minggir saya mau bayar tol. Nanti ketabrak. Pintu tol. Silakan Notulen. Di dalam pemahaman timur, terutama Zen, manusia tidak dilihat sebagai unsur yang terpisah dari alam. Ketika kita mendaki gunung misalnya, itu bukan semata usaha kita sendiri sebagai manusia, tetapi juga usaha dari gunung itu yang mengangkat kita ke atasnya. Begitu juga di dalam seni, ketika kita melukis, yang berperan bukan hanya tangan kita, tapi juga kuas untuk melukis beserta catnya pun berperan di dalam menghasilkan lukisan. Jadi seluruh tindakan manusia adalah tindakan alam itu sendiri. Manusia hanya titik air di dalam samudra luas. Apapun yang ia lakukan selalu melibatkan seluruh lautan yang ada. Demikianlah kesenian, seniman dan alam. Seni adalah karya seniman manifestasi dari penghormatan terhadap alam dan kehidupan, sekaligus refleksi dari siklus kehidupan manusia dan juga alam. Seni bisa menjadi bagian dari sebuah ritual, tadi dijelaskan oleh J.J. Rizal. Bersemayam di dalam istana penguasa sebagai sarana mengkritik dan mengingatkan, bagian dari kegiatan keagamaan juga bisa semata sebagai hiburan. Ondel-ondel contohnya, ia bagian dari ritual selepas panen raya, dihadirkan untuk menyambut musim baru sekaligus mengusir segala hal yang buruk. Perhatikan gerakan ondel-ondel seperti orang yang bergerak-gerak menyapu, simbol dari aktivitas membersihkan desa dari berbagai hal yang buruk untuk menyambut musim yang baru. Bagaimana dengan kesenian turun ke jalan? Mengapa tidak? Turun ke jalan bukan cuma ranahnya mahasiswa, buruh atau demonstran. Sejak dulu pun seni termasuk ondel-ondel memang turun ke jalan seperti kata J.J. Rizal, tetapi sebagai sebuah peristiwa budaya. Dan ketika ia berubah fungsi dan tujuan semata urusan perut, pahami sebagai upaya untuk bisa tetap bertahan hidup. Ketika kesenian kehilangan masyarakat pendukungnya dan bapaknya atau pelindungnya, negara dan pemimpin bukannya hadir malah ikutan menghilang, bahkan menggusur ruang publik tempat mereka semestinya tampil secara bermartabat, maka turun ke jalan menjadi sebuah keniscayaan demi mempertahankan hidup dan mengisi perut semata. Lambat laun kita pun bisa kehilangan artefak budaya yang di dalamnya mengandung banyak kearifan budaya bangsa. Kata Ronald, kita hanya bisa bengong jika earth kehilangan art. Terakhir, daripada memaki, lebih baik mengapresiasi. Kata Mas Jarwo, mari beri ruang agar lestari. Kata Calontong, mari mengemas seni, jangan mengemis. Dan belajarlah dari ondel-ondel. Jangan berhenti, teruslah bergerak, teruslah menyapu semua keburukan demi meraih kebaikan di masa depan.
Itulah kearifan budaya bangsa. Iya, terima kasih Kang Maman.